Halo Tribuners, hindari segala perbuatan jahat, tambahkan kebajikan, dan sucikan hati serta pikiran. Itulah esensi keharmonisan hidup yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bersama saya Molly, kembali lagi dalam edisi Cakap-Cakap Komunitas. Nah, Tribuners, hari ini kita akan mengulas keunikan Buddhis Tamil di Indonesia, sebuah perpaduan indah antara tradisi etnis Tamil dan spiritualitas Buddha Dhamma yang hidup harmonis di Sumatera Utara. Untuk mengupasnya nih Tribuners, sudah hadir dua narasumber yang luar biasa bersama saya. Telah hadir Yang Mulia Biku Utarananda SPD, selaku anggota Sanggah Agung Indonesia dan pembina Panitia Dharma Santi Waisak 2570. Halo, ini panggilannya Bante ya? Ya, Bante. Apa kabar Bante? Ya, Sehat baik. ya? Mungkin boleh disapa dulu Tribuners Ya. yang ada di rumah. Para Tribuners, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, Bante tidak sendiri, Tribuners, hadir juga bersama kita Dr. Winja Kumari MPD atau biasa dipanggil Miss Vin, selaku dosen STAB Bodhidharma dan peneliti budaya Buddhis Tamil. Halo Miss. Halo. Sehat. Sehat Ibu. Mungkin boleh juga nih disapa Tribuners yang ada di rumah. Selamat siang Tribuners, Namo Buddhaya. Oke deh Tribuners, jadi kita bakal mengupas tuntas nih dengan tema kita tadi. Tapi sebelum kita cakap-cakap dengan para narasumber, kita saksikan dulu video berikut ini. Oke deh Tribuners, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Sebagai masyarakat nih ya Bante ya, mungkin baru pertama kali nih mendengar istilah Buddhis Tamil. Dan jujur saya juga baru mendengarnya nih. Nah sebenarnya jadi saya ini jadi penasaran, apa sih yang dimaksud dengan Buddhis Tamil? Mungkin Bante boleh menjelaskan secara detail nih kepada Tribuners biar mereka lebih tahu nih dengan Buddhis Tamil sendiri. Baik. Para Tribuners, sebenarnya Mbak Molly, istilah Buddhis Tamil itu berasal dari latar belakang budaya dan etnis Tamil, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Oke. Jadi kita itu adalah diaspora. Kita ketahui Tamil adalah salah satu suku yang ada di India. Nah, jadi leluhur kita itu datang dari India Selatan merantau ke Sumatera ini. Kemudian sampai di Sumatera memilih dan memeluk ajaran Buddha sebagai pedoman hidupnya. Oke. Jadi Buddhis Tamil di sini sebenarnya bukan agama yang berbeda dari Sama ya? sama dari agama Buddha pada umumnya. Kemudian juga bukan aliran atau mazhab yang baru dari agama Buddha itu sendiri juga. Oke. Jadi kita juga adalah bagian daripada agama Buddha yang ada di Indonesia. Berarti hanya penyebutannya aja ya Buddhis Tamil ya? Seperti yang saya katakan tadi, Mbak Molly, leluhur kita datang dari India Selatan. Jadi etnis itu melekat. Jadi Tamil. Jadi disebut Buddhis Tamil di Indonesia. Nah, tidak ada perbedaan sih pada ajaran Buddha pada umumnya. Semua sama? Sama. Yang membedakan adalah cara kita mengekspresikan agama itu diselaraskan dengan budaya Tamil. Bisa kita lihat Mbak Molly di wihara-wihara Tamil yang ada di Kota Medan dan beberapa daerah, kita menggunakan yang pertama dengan bahasa Tamil. Kita beribadah itu menggunakan bahasa Tamil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan seni dan budaya, pujian-pujian, lantunan-lantunan, syair-syair indah yang diselaraskan dengan
musik klasik dari India Selatan. Nah, jadi itu sebenarnya untuk mempermudah makin umat ini mencintai Dharma itu sendiri. Iya, karena sesuai dengan itu tadi ya Buddhis Ya. Tamil, jadi mengikuti bahasanya dari Tamil Ya. gitu. Tapi kalau overall semuanya itu sama ya, mengikuti ajaran agama Buddha sendiri. Secara esensi tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya itu tadi ya, cuman Ya. ketika ngomongnya bahasa Tamil. Kalau dari Miss Vin sendiri mungkin penjelasannya ada nih terkait budaya Buddhis Tamil sendiri yang mungkin belum dikenal banyak oleh masyarakat juga nih, Miss. Terima kasih para Tribuners sekalian. Di Buddhis Tamil itu sendiri seperti tadi yang telah dijelaskan Bante, keunikannya itu adalah identitas Tamil itu sendiri gitu. Selain dia telah berpadu dengan yang namanya agama Buddha itu sendiri, jelas si Buddhis Tamil ini, si budaya ini tadi menggiring agama itu untuk menjadi lebih unik lagi dengan misalkan dengan penggunaan seni, penggabungan budaya dan ya agama penggabungan ya. budaya dengan agama ini menjadi satu hal yang sangat unik, memiliki nilai filosofi yang tinggi yang memang telah dibawa oleh para leluhur dan tokoh-tokoh terdahulu kami. Jadi seyogianya lah sebenarnya tentang hal ini tadi, kalau kita mau mengenalkan ini kepada masyarakat secara luas, kita juga harus bisa menyampaikan tentang jeripaya daripada tokoh-tokoh tadi. Sudah seperti apa mereka mengarrange antara si budaya dengan agama Buddha ini sehingga sampai sekarang digiring untuk kami sebagai generasi sekarang ini bisa melakukan segala macam aktivitas keagamaan itu dengan nuansa Buddhis Tamil kami itu, begitu. Keren banget ya, Iya. ternyata ya. Tapi memang penyebutannya bukan cuman Buddha ya, jatuhnya ditambahin karena ada budaya-budaya Tamilnya jadinya Buddhis Tamil, benar Benar. sekali. Nah, yang menjadi kekhasan sendiri dari budaya Buddhis Tamil ini dibandingkan komunitas Buddhis lainnya itu apa nih, Miss Vin? Kalau kekhasan ya, kita kalau cerita tentang khas itu yang seperti Bante bilang tadi, paling utama itu bahasa. Oke. Nah, jadi segala sesuatu yang digunakan oleh umat Buddhis Tamil dalam melaksanakan aktivitas itu persenan yang paling tingginya menggunakan bahasa Tamil. Itu sudah harus ya. iya, sudah ini ya. Sehingga bahasa Tamil ini menjadi satu medium liturgi dan spiritual yang sangat melekat gitu ya. Sebenarnya itu kan kalau secara umum kan Buddhis itu menggunakan bahasa Pali, bahasa Sanskerta. Nah, di Buddhis Tamil si bahasa Pali itu dikolaborasi. Bahasa Sanskerta itu juga dikolaborasi, Dikolaborasi. tetapi tidak secara murni digunakan bahasa Pali dan Tamil dan Sanskerta itu maksud saya. Jadi pengkolaborasian ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian ada identik ciri khas lain, misalkan di dalam kebaktian, gitu ada simbol-simbol yang sangat diangkat ke permukaan yang mengidentikan itu adalah Buddhis Tamil. Di tempat lain tidak ada. Contohnya begitu. apa nih, Miss? Nah, contohnya itu kan misalkan kalau kita bilang ada namanya Mahapuja. Di Mahapuja itu mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Boleh. Di Mahapuja itu sendiri itu selain kita umat Buddhis Tamil pada saat mengikuti yang namanya Mahapuja itu mengenakan pakaian putih semuanya, Oke. ya pakaian putih semuanya, itu bervegetarian. Pada saat itu, kemudian ada beberapa simbol-simbol yang menerangkan tentang evolusi daripada kehidupan itu. Oh, itulah ya yang menjadikan Ciri khas gitu. dari Buddhis Tamil sendiri Iya. ya. Nah, saya mau balik ke Bante lagi nih. Ya. Untuk tadi kan udah dijelasin ya tentang Buddhis Tamil dan perbedaannya dengan Buddha yang biasa pada umumnya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih inti ajaran yang menjadi pegangan umat Buddhis Tamil sendiri, Bante? Nah, baik para Tribuners, Mbak Molly. Tadi Mbak Molly sudah menyebutkan inti ajaran Buddha dengan sangat jelas dan baik dan benar. Ya. Jadi inti daripada ajaran Buddha itu sebenarnya adalah Sabba Papasa Akaranang Kusalasa Upasampada Sacita Paryodapanang Etang Buddhana Sasanang
yang tadi disebutkan, Quote tidak saya tadi. melaksanakan semua perbuatan buruk, Mm-mm. tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Baik Buddha di masa lampau, Buddha yang sekarang, maupun Buddha yang akan datang. Jadi itu adalah inti daripada ajaran Buddha. Kita melaksanakannya dengan dana, sila, samadhi, dan panya. Mm-mm. Ya, berdana, praktek moralitas. Jadi Sang Buddha itu, Mbak Molly, lebih mementingkan yang namanya makhluk hidup. Selama beliau mengajar selama 40 tahun lamanya, hanya 2 yang ditekankan oleh Sang Buddha, yaitu tentang kehidupan spiritual dan kehidupan sosial. Jadi pada waktu itu di Jambudipa atau sekarang India. Jadi intinya tentang kasih sayang kepada semua makhluk. Karena ajaran Buddha itu adalah universal. Benar. Tidak membedakan suku, bangsa, ataupun budaya. Oke. Jadi Nah, begitu. kalau hubungannya antara budaya dan damanya sendiri menurut pandangan Bante itu seperti apa jadinya? Ya, kalau menurut pandangan saya, jadi Sang Buddha mengatakan di dalam Dhamma Niyama Sutta, Mm-mm. tidak munculnya seorang Buddha, Dhamma itu akan selalu ada. Artinya seperti yang saya katakan tadi, Dhamma itu universal, berlaku pada semua makhluk, Mm-mm. kepada seluruh alam semesta. Jadi begitu. Oke, jadi memang semuanya merangkul ya. Iya. Jadi memang kalau saya ambil garis bawahnya nih, Buddha dan Buddhist Tamil itu tidak ada perbedaan, cuman dari Buddhist Tamil itu sendiri penggabungan budaya dan juga agama yang dieratkan. Jadi itu yang menjadi ciri khas atau Ciri khas. Betul keunikan sekali. dari Buddhist Tamil sendiri nih, Benar Tribuners. Nah, kalau saya mau nanya lagi sama Bante ini, bagaimana ya Bante Buddhist Tamil sendiri memaknai kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk sekarang ini? Baik. Ya, kita patutnya pertama bersyukur kita Tetap tinggal harus bersyukur ya Bante Ya. ya. tinggal di negara Republik Indonesia. Mm-mm. Kita majemuk. Jadi ajaran Buddha berpendapat perbedaan itu adalah suatu kebahagiaan. Perbedaan itu bukan suatu ancaman. Tapi perbedaan itu sendiri adalah kekayaan bagi kita. Contohnya kita tinggal di Indonesia beragam budaya, etnis, suku maupun agama. Jadi ajaran Buddha itu juga menekankan bagaimana kita hidup dengan harmoni. Seperti tema Waisak kita pada tahun ini, yaitu menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Yes, saya ada dapat kabar juga nih ya, bakal ada acara Waisak yang akan Iya, digelar benar sekali. oleh Buddhist Tamil sendiri. Tapi kita bakal bahas itu tuntas nanti Bante. Tapi mungkin ada lanjutan dari yang tadi Bante terkait memaknai kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Ya, jadi ini adalah salah satu kita menjalankan apa yang disepakati oleh pemerintah, yaitu tentang tri kerukunan umat beragama. Oke. Yaitu berhubungan dengan hubungan umat beragama dengan agama lain. Kemudian umat beragama, umat Buddha intern. Kemudian umat Buddha dengan pemerintah. Jadi ini Ibu Molly atau Mbak Molly, jadi kita tidak bisa melepaskan yang namanya budaya dari agama itu sendiri. Ketika contoh, ketika kita minum air, pasti kita memerlukan wadah. Jadi budaya itulah wadahnya. Oke. Jadi kalau minum air kita perlu yang namanya gelas atau botol kah. Beragam kan tempat minum, ada botol, ada cangkir yang unik-unik. Jadi itulah budaya. Kita ketika mau minum air tuh mesti ada wadahnya. Yaitu kita mau minum, itulah dhamma itu tadi, air itu. Yang sama-sama fungsinya untuk kita konsumsi. Jadi agama ini untuk memudahkan, untuk kita lebih dekat daripada esensi ajaran itu memerlukan yang namanya budaya. Budaya setempat, budaya yang baik. Budaya yang baik itu harus kita kembangkan. Oke.
setuju banget ya. Keren banget ya Bante ya menjelaskan secara detail juga nih terkait ya agama itu seperti wadah. Kalau kita mau meminumnya itu kalau tidak ada wadah seperti apa, itulah istilahnya ya. Kalau dari Miss Pin sendiri bagaimana nih hubungan menurut Miss Pin ya, bagaimana hubungan antara budaya dan ajaran Buddha menurut pandangan dari Miss Pin sendiri? Iya, sama seperti Bante sebenarnya. Kalau saya menganggap itu malahan justru seperti kendaraan. Oh, Ya, ini istilah lain seperti lagi seperti kendaraan. Iya, benar. Kalau di dalam agama Buddha itu namanya ada upaya kosala atau upaya kausalia. Itu adalah merupakan satu trik, strategi. Bagaimana caranya membawa si ajaran Buddha ini menjadi lebih kontekstual. Jadi si budaya ini adalah satu kendaraan gitu. Sehingga ia bisa dengan mudahnya mengalir ke dalam praktek-praktek hidup dari masyarakat umat Tujuannya Buddhis jadi itu tadi. jelas ya. Umat Buddhis itu tadi gitu, Mbak. Selain itu juga kan gini, Buddhis ini mengalir harusnya tidak dalam ruangan hampa. Jadi dia harusnya hidup melalui bahasa seni tadi dengan begitu indahnya gitu. Nah, sehingga yang si kendaraan yang disebut sebagai budaya tadi itu mengantarkan itu menjadi jauh lebih indah gitu. Dan jauh lebih bisa dimaknai oleh umat-umat yang memang awalnya itu kan memang memahami budaya duluan sebelum agama. Jadi ketika digiring oleh si budaya itu menjadi lebih indahlah dia dan lebih mudahlah diterima oleh masyarakat itu sendiri. Oke, gitu ya penjelasannya secara detail Iya. dari versinya Bante dan juga Miss Pin. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda tentunya tapi, ya kan. lebih menjelaskan juga. Pokoknya masing-masing Ya. punya penjelasan masing-masing. Benar Jadi sekali. kita sebagai pendengar pastinya lebih menyerapnya, lebih Benar. mengerti juga dari penjelasannya itu. Nah, tadi kan Miss Pin ada membahas tentang Mahapuja ya. Benar. Nah, sebenarnya Mahapuja itu tuh kalau dideskripsikan lebih detail lagi, dijelaskan lebih detail lagi itu apa nih Miss Pin? Nah, gini itu. Maha Puja berasal dari dua suku kata. Oke. Maha itu artinya agung. Puja itu sendiri artinya penghormatan. Jadi artinya adalah penghormatan agung, ya. Nah, Maha Puja ini sebenarnya bukan satu ritual keagamaan yang kolektif saja, tapi ini adalah merupakan satu arrange susunan yang sangat unik sekali yang telah dilakukan sekitar abad ke-19 20-an. Kalau saya mengatakan justru di abad 20-an atau 19 tadi yang saya sebut, ini sudah sangat canggih sekali gitu. Kenapa sangat canggih sekali? Karena sang arrangement tadi yang menyusun tadi, kami menyebutnya yang mulia Maha Upasaka Maha Pandita Asok Dharma Surya sebagai pelopor. Jauh sebelum itu juga sudah ada para tokoh-tokoh yang telah mengantarkan umat Buddhis Tamil ini untuk mengenal agama Buddha sebenarnya. Tapi beliau ini yang saya sebut tadi yang mulia Upasaka Pandita Asok Dharma Surya D. Kumarasamy ini yang menyusun segala macam atribut-atribut yang diantarkan untuk menjalankan keagamaan Buddhis Tamil itu. Gitu. Benar. Misalkan untuk kebaktiannya, misalkan untuk pernikahannya dan seterusnya. Kita balik lagi nih ke Mahapuja tadi pertanyaannya ya. Nah, di Mahapuja itu sendiri di sana ada satu susunan evolusi kehidupan. Di mana meskipun umat Buddhis Tamil itu tidak fasih bahasa Tamil, tapi ketika mengikuti Mahapuja itu mereka melihat gambaran bagaimana proses kehidupan demi kehidupan itu telah berjalan. Kami umat Buddhis ini, Mbak, mengenal yang namanya kelahiran ulang. Kelahiran ulang. Jadi dari berbagai kelahiran itu ditunjukkan di Mahapuja itu. Misalnya begini, di atribut-atribut persembahan itu diletakkan bebatuan, pasir-pasir bebatuan, kemudian ada tumbuhan-tumbuhan kecil, naik lagi di tangga ke atasnya ada hewan-hewanan kecil, ada satu lilin yang ditutupi oleh
semprong begitu ya kalau orang Medannya, berwarna merah, kemudian nanti ada cahaya-cahaya lilin ya. Ini semua adalah melambangkan evolusi daripada kelahiran demi kelahiran yang dari kecil menuju ke besar hingga mencapai tingkat manusia, tapi masih memiliki kotoran batin. Kalau di Buddhisnya kami menyebutnya kilesa, Bante ya. Jadi simbolis Kilesa, ya. simbolisnya, iya Bante. Simbolis. Nah, kemudian nanti berdasarkan, ada lagi nanti di satu talam itu ada namanya pancakanda. Pancakanda itu ada namanya si panca indera ini, ada di situ atribut-atribut yang melambangkan tubuh kita. Misalkan di situ ada keong kecil sebagai lambang pendengaran, di situ ada kain kecil diletakkan sebagai lambang kulit atau alat tubuh kita, dan seterusnya itu di situ diletakkan. Kemudian kita menggunakan pikiran, perasaan, pencerapan kita, dan kesadaran kecil kita dan winyana kita untuk menuju sebagai manusia yang bisa lebih sempurna lagi, lebih sadar lagi, sehingga mencapai satu kesadaran yang disebut nibbana tadi. Kami menyebut pencapaian terakhir itu adalah nibbana gitu, kesadaran yang akhir. Nah, di situ ada. Jadi proses itu ketika kita nggak paham tentang bahasa Tamil itu sendiri, di situ sudah kita seakan-akan kita ikut berjalan gitu loh. Sudah bisa memahami, oh ini begini begitu. Oh, ini ternyata adalah pemahaman daripada Mahapuja itu sendiri. Unik sekali sih. Begitu. Iya. Wah, saya jadi semangat juga nih mendengarkannya ya. Dan Miss Pin menjelaskannya juga detail banget. Jadi saya sedikit tahu nih bagaimana dari Buddhis Tamil sendiri melakukan kegiatan ibadahnya. Salah satunya itu Mahapuja itu tadi. Benar sekali. Nah, Miss Pin, Bante sebentar ya, saya ke Miss Pin dulu boleh ya. Miss Pin kan baru saja katanya menyelesaikan penelitian doktoral berjudul Interrelasi Kultural dalam Proses Transformasi Ajaran dan Tradisi Buddha pada Praktik Mahapuja di Vihara Buddhis Tamil Indonesia, benar ya? Nah, apa nih yang membelatar belakangi penelitian tersebut dan apa temuan penting dari penelitian tersebut, Miss Pin? Ini menarik karena tadi Miss Pin sudah menjelaskan secara detail juga ya. Jadi kepengen tahu nih temuannya seperti apa, karena diteliti nih sama Miss Pin sendiri. Saya berusaha meneliti hal tersebut. Yang paling penting buat saya yang melatar belakangi ya adalah merupakan satu fenomena resiliensi komunitas diaspora Tamil seperti yang dibilang Bante tadi, yang datang ke Sumatera Utara, kemudian kalau saya bisa bilang berhasil. Pada saat itu aja berhasil mempengaruhi identitas spiritual. Boleh bilang begitu ya Bante ya. Berhasil mempertahankan identitas spiritual dan etnis di tengah arus globalisasi dan modernisasi ini sendiri gitu kan. Kemudian di sana saya juga melihat banyak tantangan-tantangan yang sangat besar dan kesenjangan generasi sebenarnya, sehingga memicu adrenalin saya untuk lebih semangat dalam meneliti hal ini begitu. Ini apa sebenarnya? Tadi saya bisa menjabarkan seperti apa sebenarnya proses itu kan hasil dari penelitian saya gitu ya. Tentunya ini bukan saya aja dong yang melakukan hal ini. Generasi demi generasi tokoh-tokoh terdahulu sudah melakukan, mungkin tidak terekspos, tidak melalui penelitian akademikal. Saya kebenaran melakukannya dengan penelitian akademikal ya. Sangat berambisi sekali pada saat itu sih gitu. Nah, kesenjangan yang sangat fatal yang terjadi itu sih seperti yang dibilang Bante tadi, tidak fasih terhadap bahasa Tamil. Itu juga yang membuat saya jadi ingin sekali sebenarnya kalau tanpa bahasa Tamil apakah bisa memahami Mahapuja ini gitu. Bisa, tapi tidak terlalu sempurna seperti kita memahami bahasa Tamil itu. Kenapa? Karena pemahaman dari bahasa Tamil itu sangat dalam sekali. Makna yang tersirat di bahasa Tamil itu bisa beragam. Kurang meresap lah kalau menurut saya. Bisa beragam, kurang meresap. Kebenaran Bante juga ini suku Tamil, Ibu. Jadi pemahamannya ini ada juga di situ ya tentang hal Mahapuja itu. Kemudian melalui Mahapuja ini juga kita bisa memahami tentang itu tadi yang seperti saya bilang. Oh, ternyata kelahiran ini kita bukan ini aja ya. Sudah mengalami kelahiran demi kelahiran. Dari mana? Taunya itu loh.
Penjelasan di Mahapuja itu saja Sudah jelas sudah sebenarnya. menjelaskannya begitu. Belum lagi kita memahami tentang yang namanya agama Buddha secara khusus, itu saja sudah menjelaskan sangat Sedetail dalam itu. sekali begitu. Tapi itu tadi balik lagi karena dia menggunakan bahasa Tamil, jadi kalau tidak anak generasi sekarang atau dari modernisasi sekarang ini, kalau tidak berbahasa Tamil itu yang susah ya, misalnya takutnya Nah, tidak menyerap secara utuh nih. bukan sebenarnya. hanya tidak menyerap, Mbak. Ini bisa punah. Oke, Tidak ada itu minat nanti konsekuensi tingginya yang ya. bisa dipelajari oleh mereka karena generasi sekarang ini kan enggan untuk belajar bahasa Tamil itu sendiri begitu. Itu juga salah satu temuan yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya itu. Kemudian ini juga adalah merupakan upaya pelestarian. Iya. Yang saya lakukan ini adalah upaya pelestarian, Untuk ya. mengenalkan Penting untuk dokumentasi budaya gitu. Seperti yang saya katakan tadi juga kan, ini Iya. adalah satu kekayaan bagi kita. Kan adanya Buddhis Tamil ini juga menambah warna-warna budaya yang baru. apalagi di Indonesia banyak budaya, Iya. agama, ras, segalanya ya. di Benar Indonesia. sekali. Jangan sampai salah satu budaya jadi punah karena modernisasi sekarang ini. Benar sekali, ya. Oke. Boleh saya sambung Boleh, sedikit lanjut, lagi, Miss. Mbak? Nah, jadi kan temuan-temuan yang saya dapatkan itu adalah temuan-temuan yang sebenarnya apa namanya ya? Apa yang nantinya kedepannya harus kita lakukan, Oke, gitu. benar. Karena di dalam penelitian itu tentu udah dapat temuan-temuan itu sendiri. Nah, di dalam Mahapuja itu sendiri kan kita sudah memahami ya, kalau kita tidak melakukan penelitian di generasi sekarang ini akan punah gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Kita harus membantu mensupport supaya itu tidak terhindar dari punah Benar itu sendiri, sekali, jangan sampai ini punah begitu. Mungkin bagi generasi sekarang ini, itu apa ya? Enggak modern sekali begitu. Tapi ketika kita memahami makna yang ada di dalamnya itu, wah, saya sendiri itu sangat-sangat terharu begitu. Begitu luar biasanya, makanya tadi awal saya bilang berhasil para tokoh terdahulu. Kenapa? Di zaman itu saja mereka sudah punya intelektual yang sangat tinggi untuk mengarrange ya, khususnya tokoh utama ini. Mahaupasaka Mahapandita Asok Dharma Surya. Ada banyak tokoh-tokoh yang lain yang membantu penyebaran, tapi beliau adalah beliau adalah yang mengarrange semuanya itu gitu. Sehingga dari hasil penelitian saya ini akhirnya kita memahami kita harus benar-benar kembali untuk belajar si bahasa Tamil itu ya. Kemudian selain itu juga saya menemukan yang namanya negotiated authenticity. Saya menyebutnya begitu karena ada satu otentisitas yang dinegosiasi. Itu maksudnya begini, keaslian tradisi itu telah menjawab kebutuhan-kebutuhan setempat gitu. Jadi hasil nego, hasil pola baru pada kala itu dibuatlah Bante Mahapuja ini untuk kepentingan Buddhis Tamil itu sendiri. Begitu. Hasil daripada penelitian saya itu begitu. Sehingga sampai sekarang ini itu masih ada. Kita seperti Bante bilang tadi ya, ada banyak wihara Buddhis Tamil. Seluruh wihara menggunakan dengan seragam Mahapuja itu untuk ritual kebaktiannya. Ada Itu ritual kebaktian ada Mahapuja 9 wihara Tamil di Kota Medan. Untuk Mahapuja sendiri itu kebaktiannya biasanya dilangsungkan itu kapan atau ada setiap beribadah atau gimana itu, Miss atau Bante? Saya jawab boleh? Boleh. Oke. Dahulunya ini puja dilakukan jam 6 pagi. Oke, setiap Teng jam 6 di hari Minggu. hari Minggu. Di hari oke. Minggu Ya. teng jam 6 itu pagi sebelum matahari terbit itu dilakukan. Berangsur waktu dengan kebutuhan dan kegiatan-kegiatan masyarakat kita saat sekarang ini yang bekerja seperti saya sebagai seorang pandita sekaligus dosen, iya kan, kerja gitu ya. Jadi kami melaksanakannya di sore hari jam 6. Jam 6. Nah, durasinya Mbak 2 jam. 2 jam. 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Nah, ini juga adalah merupakan hal yang penting yang memang harus diperhatikan untuk generasi muda berikut ini. Kenapa? Tahulah kita ya kan, generasi muda ini kan mau sat-set gitu ya. Singkat, tepat,
padat, mau cepat apa-apa. Kadang-kadang nggak padat juga sih Nah, jadinya karena mau cepet Tapi aja. untuk dalam hal ini kita juga harus memahami tidak boleh ada satu hal perubahan yang dilakukan tanpa diskusi bersama. Jangan karena kita kaula muda, misalkan saya adalah seorang dokter, terus saya dengan bangganya Merasa mengubah-ubah hebat. segala sesuatu, berarti kita tidak bersyukur dan tidak berterima kasih terhadap apa yang telah dijeripaya oleh para tokoh. Benar. Gitu. Kalau mau melakukan perubahan ataupun ada penambahan kekurangan bagaimana, mari kita diskusikan bersama. Oke. Tidak bisa per individu Memang gitu. kalau generasi muda di zaman sekarang ini mau dari sektor apapun Mhm. berdampak ya. Kalau misalnya pesan Bante sendiri nih kepada generasi muda Buddhis Tamil sendiri seperti apa di Bante? Ya, baik. Kalau dari saya memiliki pesan kepada para adik-adik kami, anak-anak kami, generasi muda Buddhis Tamil. Nah, jadi kita sebagai generasi muda yang tumbuh berkembang di Nusantara atau di Indonesia, kita diingatkan pertama oleh pendiri bangsa kita. Bung Karno kan pernah mengatakan jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Kemudian bagi generasi muda juga jangan sampai melupakan yang namanya ajaran-ajaran daripada yang pertama orang tua kita. Itu yang pertama. Jangan sesekali melupakan ajaran-ajaran dari orang tua kita. Kemudian jangan kau melupakan ajaran-ajaran agamamu. Artinya hiduplah di dalam Dhamma. Kalau agama Buddha ya hidup sesuai dengan ajaran Buddha. Kemudian jangan sesekali lupa juga ajaran-ajaran yang ada atau budaya yang ada di Nusantara, di Indonesia. Itu harus sama-sama kita kembangkan. Nah, pada intinya ketika kita bisa melaksanakan hal tersebut, kita berarti menumbuh kembangkan yang namanya nilai-nilai spiritual dalam diri kita. Nah, itu pesan saya yang singkat saja. Jadi diharapkan generasi muda jangan karena mau cepat itu tadi ya. Kemudian Jadi melupakan segala. boleh saya tambahi, generasi muda juga sekarang tadi juga sudah disinggung, jangan terlena juga. Iya. Terlena dengan apa? Dengan media sosial yang terkadang berkesan memicu hal-hal yang kurang baik. Artinya bukan tidak boleh mengikuti media sosial, tapi kita menggunakan media sosial itu dengan Bijak. cara-cara yang bijak. Iya, benar. Nah, Setuju. jangan terlena. Setuju. Itu masalah juga di kaula muda. Bukan hanya kita anak muda itu semua pasti. Pokoknya harus lebih bijak lagi ya. Pokoknya anak generasi muda nih supaya jangan sampai ada budaya yang hilang dari Indonesia. Karena kita orang timur. Kita Indonesia itu berbudaya tinggi, berbudaya luhur. Setuju. Nusantara itu orang-orang di Nusantara itu orang yang berbudaya yang sangat luhur dan tinggi. Benar sekali. Kita orang timur. Tuh, dengerin Tribuners. Kalian jangan sampai jadi kaum-kaum generasi muda yang melupakan budaya Indonesia itu dan ajaran-ajaran yang baik di hari Indonesia tentunya. Bante, tadi saya ada menyebutkan terkait Dharma Santi Waisak 2570 Buddhis Tamil. Mungkin Bante bisa menjelaskan yang melatar belakangi lahirnya Dharma Santi Waisak 2570 Buddhis Tamil sendiri. Buddhis era, Mbak. Buddhis era. Oke. Seperti apa tuh Bante? Baik, jadi yang melatar belakangi perayaan Trisuci Waisak ini atau Dharma Santi Waisak Buddhis Tamil ini sebenarnya ada inisiasi dari Sangga Agung Indonesia. Jadi ini adalah perhatian khususnya bagi kami etnis Tamil yang beragama Buddha di Sumatera Utara. Jadi Sangga Agung Indonesia wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Ada keinginan untuk lebih membina, lebih mengumpulkan untuk tujuan istilahnya silaturahmi atau silaturahim gitu. Kalau dalam bahasa sini. Jadi ada keinginan untuk mempererat tali persaudaraan. Oke. Itu siapa aja nih yang menjadi penyelenggara kegiatannya dan kegiatannya bakal ada seperti apa aja itu Bante? Baik. Jadi yang menyelenggarakan kegiatan Dharma Santi Waisak ini di tahun 2026 ini adalah
seluruh komponen Buddhis Tamil yang ada di Sumatera Utara. Saya tadi sudah menyebutkan ada 9 wihara, kurang lebih ada 2 lembaga Buddhis. Ada wihara Lokasanti, Bodhigaya, Mahamanggala, Widyaloka, wihara Asoka, wihara Buddha Wipasi di Tanjung Morawa. Rame ya mendukungnya. Ada Kapila forum, Wastu Centers, forum. ada Kapilawastu, ada forum kepemimpinan pemuda Buddhis Tamil Indonesia. Ada lembaga pembinaan Buddhis Tamil Indonesia. Ada komunitas guru-guru agama Buddha Tamil juga. Jadi semua elemen ini kita gabungkan. Jadi saya sendiri pada awalnya keliling ke wihara-wihara, turun langsung ke beberapa tokoh-tokoh Buddhis, ke beberapa masyarakat. Kita berbicara mengenai perayaan Waisak bersama ini. Jadi saya turun langsung, maka terbentuklah yang namanya Panitia Perayaan Trisuci Waisak. Dengan semangat kebersamaan, persatuan, sesuai dengan budaya di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda pandangan, kita Tapi bersatu. tetap satu jua. Kalau tujuan utama dari Dharma Santi Waisak ini apa nih Bante? Tujuan utamanya sih sebenarnya ya kita meneladani yang namanya esensi daripada ajaran Buddha itu. Jadi Trisuci Waisak itu kan berarti ada 3 peristiwa penting yang kita kenang, yang kita peringati. Ya, kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian Pertapa Gautama mencapai kebudaan, kemudian Sang Buddha parinibbana. 3 peristiwa ini terjadi di bulan yang sama, di bulan Purnama, di bulan Waisaka. Jadi Waisak itu nama bulan, Mbak Molly, di India. Di India kuno nama bulan. Nah, kemudian bukan hanya itu. Jadi Trisuci Waisak ini juga kita jadikan momen. Momen apa? Momen menjaga harmoni di kalangan kita Buddhis Tamil. Kemudian pada masyarakat luas kita juga memperkenalkan, ini loh, kalau Buddhis Tamil itu acaranya seperti ini, bahasanya seperti ini. Mengapa? Karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kan begitu kan? Jadi itu sebenarnya yang melatar belakangi tujuan daripada Waisak bersama ini. Jadi untuk sesuai juga dengan ajaran kita. Sang Buddha mengajarkan itu ada 7 syarat kemakmuran suatu bangsa. Yang pertama itu dikatakan berkumpul bersama. Jadi itu kita kalau berkumpul bersama, kita itu namanya sedang menjaga keharmonisan. Jadi itu salah satu menjalankan ajaran Buddha juga. Nah, untuk kapan dan di mana kegiatan ini dilaksanakan itu seperti apa Bante? Ya, kegiatan ini Waisak bersama ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Selasa 16 Juni 2026. Ya, di Gedung Adventis. Gedung Adventis di Jalan R.A. Kartini, Medan. Nah, tuh Tribuners, itu siapa aja yang bisa ikut kegiatan ini? Ada syaratkah Bante? Tidak ada. Tidak ada syarat. Mbak Molly pun nanti kalau berkenan Bebas bisa terbuka hadir. untuk umum. Bisa. Tidak ada bayaran. Tidak ada syarat bayaran. apapun, nggak bawa KTP nggak usah ya. Tidak usah. Dan perlu diketahui juga Iya, Miss. itu dari mulai jam 17 ya. Jam 5 Jam 17 sore. jam 5 sore sampai pukul jam 22. Itu ya hari Selasa. Jadi kalau kalian merasa kepengen lebih dalam mengenal tentang Buddhis Tamil, bisa langsung datang aja ke acara Dharma Santi Waisak ini. Benar sekali. Tribuners. Nah, saya mau balik lagi terkait budaya Buddhis Tamil sendiri, tapi mungkin boleh saya tanya detail ke Miss Vin ya. Jadi Miss, ini kan ada tantangan terbesar tentunya dalam kita menjaga budaya Buddhis Tamil saat ini. Itu seperti apa respon dari Miss sendiri untuk menjawab tantangan ini agar budaya Buddhis Tamil tetap terjaga nih Miss? Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan ini bagus sekali nih. Benar. Bagus sekali. Inilah dia inti daripada Buddhis Tamil itu sendiri ya. Nah, kalau ada tantangan tentu harus ada solusi. Benar. Tentu harus ada cari jalan bagaimana. Nah, ini dimulai dari lingkungan keluarga, Mbak. Dari lingkungan keluarga lah kita harus bisa memahami yang namanya tadi berbahasa Tamil. Dari lingkungan keluarga lah kita mulai bagaimana caranya harus memahami morality, etika, ya. Tidak usah terfokuskan hanya kepada sekolahan atau bangku university saja. Tapi itu semua harus bisa dimulai dari rumah.
Nah, untuk seperti apa di rumah tentunya kita juga harus bisa saling kolaborasi antara orang tua dengan anak tadi agar bisa memahami esensi daripada kita sebagai Buddhis Tamil ini apa gitu. Jadi kita belajarnya itu dari rumah dulu gitu. Misalkan bagaimana bertutur bahasa begitu. Misalkan bagaimana conversation dengan menggunakan bahasa Tamil itu. Step by step kalau ini dimulai saya rasa yang tadi tantangan-tantangan yang kita sebut tadi tidak fasih berbahasa Tamil ini lama-lama akan bisa tersembuhkan ya. Baik kembali normal kembali gitu ya, dan sehingga apapun yang kita bisa lestarikan kembali yang dulu-dulu itu bisa kita bangkitkan kembali itu. Yang kedua, peran wihara, Mbak. Peran wihara sangat penting sekali ya Bante ya. Benar. Untuk perkembangan daripada budaya tadi, ajaran Buddha tadi gitu ya. Benar. Di mana di wihara ini seharusnya kita semua memahami adalah tempat, namanya juga sudah wihara ya, tempat melaksanakan segala proses baik itu ritual, praktek dhamma. Di situ adalah tempat pembelajarannya, Tempat begitu. belajar. Tempat belajar gitu. Nah, yang masuk ke sana juga harus belajar, yang ada di wihara juga wajib memiliki pengetahuan yang cukup kompeten untuk diberikan, disebarkan kepada umatnya. Begitu ya Bante ya. Ini sangat penting sebenarnya. Nah, di sana kan ada, kami punya Bante, kami sudah sangat bersyukur ada Bante yang bisa membantu dalam pemahaman Buddha Dharma. Kami juga punya yang namanya Pandita. Saya juga tergolong seorang pandita. Nah, pandita-pandita ini juga bisa semakin maju, semakin grade up lah, semakin memperluas wawasan sehingga bisa mencurahkan pendidikan ajaran Buddha itu secara luas kepada masyarakat. Benar. Ini sangat penting sekali, Setuju, saya rasa untuk namanya perkembangan daripada budaya, agama di lingkungan orang Buddhis Tamil ini sendiri. Saya rasa begitu sih Mbak. Termasuk banyak juga tantangannya, dan itu juga yang harus dari Bante dan juga Miss Pin dan tentunya semuanya harus ikut melestarikan Buddhis Tamil sendiri ya. Jadi nggak bisa sendiri tapi harus bareng-bareng nih. Nah makanya dibuatlah kegiatan tadi itu supaya semua orang bisa mengenal Buddhis Tamil. Benar sekali. Terus Buddhis Tamil juga semakin dikenal oleh kalangan masyarakat. Betul yang sekali. mungkin belum tahu sama sekali jadi tahu sedikit gitu ya. Nah kalau misalnya dari perspektif Miss sendiri ya, dari segi budaya nih, bagaimana Miss Win sendiri melihat lahirnya kegiatan Dharma Sati Waisak tadi itu? Nah kalau dari Bante tadi sudah mengkaitkan tentang bagaimana keharmonisan, kerukunan ya, kebersamaan tadi Bante sudah menjelaskannya sangat luas sekali sih. Kalau saya mengambilnya dari perspektif budaya itu sendiri ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada sejarah-sejarah khusus di belakang sana. Sehingga sekarang ini kami dua-dua ini suku Tamil loh. Bisa duduk di sini dan kami punya begitu banyak umat yang sangat minat dan belajar tentang Buddha Dharma itu sendiri. Nah, berdasarkan dari rujukan-rujukan tadi itu semua, saya menganggap makna Waisak ini bukan hanya sebatas harmonis saja, tapi ini adalah merupakan satu momentum pelestarian budaya. Ya. Momentum pelestarian budaya, dan juga saya bisa bilang ini adalah sarana untuk menghormati warisan leluhur. Warisan. Cocok, Bante? Ya, kan suatu kekayaan. Iya. Suatu kekayaan. Sarana untuk mengembangkan dan menghargai warisan leluhur itu tadi yang sudah sama-sama berkarya sehingga kami sekarang menikmati. Jadi, benar ya, kami tidak kami ikut melestarikannya. Jadi kenapa tidak kami ikut melestarikannya, sehingga marilah sama-sama para kaula muda khususnya Buddhis Tamil kita sama-sama mengikuti Waisak yang luar biasa ini ya. Ya, Waisak benar sekali. telah terjadi penyatuan berbagai wihara dan organisasi ya, kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan Waisak ini menjadi lebih berkarya,
lebih bermakna dan kita lebih menghargai jeripaya para leluhur kita. Di situ tempatnya kita juga bisa bersyukur terhadap apa yang telah dilakukan para tokoh-tokoh kita. Dan kemudian kalau boleh saya tambahkan, kegiatan ini juga kita juga mendorong atau berharap kepada pemerintah untuk selalu bertugas dengan baik, menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, dengan adil. Itu juga ajaran Sang Buddha, memberikan kasih sayangnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, bersikap adil, jujur, tidak memecah belah. Nah, itu harapan kita juga di Hari Waisak ini. Ini momentum bagi kita. Kita juga sebagai, saya pribadi sebagai biku juga berkewajiban mendoakan para pemimpin kita untuk berlaku adil, menyayangi semua masyarakat Indonesia. Setuju. Oke, Miss Win dan juga Oke. Bante udah banyak banget loh menjelaskan. Tapi saya jadi penasaran nih sebenarnya ya, Miss Win ya. Apa aja sih sebenarnya rangkaian acara yang dilaksanakan di acara nanti? Karena tadi saya tanya Bante, sepertinya Bante belum detail banget nih. Baik. Jadi saya kepengen tanya sama Miss Win nih detailnya rangkaian acaranya seperti Oke, apa? baik. Izin Bante. Ya. Di acara Waisak itu adalah satu kumpulan ataupun rangkuman daripada kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat penting kalau menurut kami sebagai umat Buddhis Tamil. Awal kami membukanya dengan puja, kebaktian begitu ya, puja atau kebaktian kalau secara umum. Setelah itu nanti ada namanya Dharma Santi Waisak. Nah, Dharma Santi Waisak ini sangat unik. Kenapa? Ini adalah segala macam seni ataupun kreativitas daripada pemuda, anak-anak sekolah minggu dari seluruh wihara yang tadi disebutkan Bante tadi, ini memberikan pertunjukan seni. Oh, iya. Ya, jadi diakhiri dengan seperti itu. Satu lagi ada pemandian arca ya. Ada Pemandian Bodhisattva. arca ini Mbak memiliki satu makna yang luar biasa. Artinya ketika kita memandikan arca Little Buddha itu, kita mau melepaskan ego kita, amarah kita, benci kita, semua hal-hal yang tidak baik itu, sehingga kami bilangnya beraditana, bertekad untuk mulai memperbaiki ke depannya. Seperti apa harusnya hidup. Nanti jadi di acara itu selain puja, ada Dharma Santi, ada pemandian arca. Begitu. Rangkaiannya seperti itu Iya, dan dihadiri para tokoh-tokoh. Dan juga yang nggak kalah penting, ada kuliner-kuliner khas India nanti. Oh ya, benar seru sekali. banget. Iya. Itu ya tadi, jadi kalau kalian penasaran banget nih sama kegiatan acaranya, bisa langsung aja datang di hari Selasa tanggal 16 ya. Benar 16 sekali. Juni Pukul 2026 17. pukul 17 atau jam 5 sore Tribuners. Jadi jangan sampai kelewatan karena acaranya terbuka untuk umum, siapa aja bisa Gratis datang. tentunya. Siapa aja bisa menikmati rangkaian kegiatannya ya. Nah, sebelum saya mau tutup nih, apa pesan Bante kepada umat Buddha dan juga masyarakat di luar sana? Silakan Bante. Ya, pesan saya, kita sebagai umat Buddha melalui perayaan Waisak ini, kita selalu menjunjung tinggi ajaran-ajaran luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha, bagaimana kita hidup bisa saling menghormati, menyayangi satu sama lain. Kemudian bagi masyarakat luas, nah inilah kita tinggal di Indonesia, kita sama-sama menjaga keharmonisan, keutuhan bangsa yang ada di negara Republik Indonesia ini. Nah, jadi saya teringat pada seorang raja besar dari India, Raja Asoka, tentang keharmonisan. Nah, barang siapa yang sering menghina atau tidak menghormati agama orang lain, maka sebenarnya dia sedang menghancurkan agamanya sendiri. Nah, itu dia pesan dari saya. Kita sama-sama menjaga kearifan ini agar tujuan dan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika itu selalu terjaga. Saling menjaga intinya ya. Kalau dari Miss Win sendiri, apa harapan Miss Win terhadap masa depan Buddhis Tamil di Indonesia dan juga terkait Dharma Santi Waisak 2570 era Buddhis Tamil? Silakan Miss Win. Oke, baik. Buat saya sih ya, harapan saya yang paling besar untuk pada umumnya itu kepada semua umat Buddhis Tamil. Tapi saya khususkan sedikit untuk generasi muda Buddhis. Karena ini adalah cikal bakal ke depannya Buddhis Tamil itu seperti apa.
marilah bersama-sama kita semua menjadi pewaris yang berbentuk seperti agen aktif, bukan pewaris pasif. Iya. Ya, mari bersama-sama kita memahami, mencintai akar budaya kita, menyayangi semua bagian daripada Buddhis Tamil kita, ya. Dan kemudian harapan saya juga satu lagi adalah pengkolaborasian Benar. terhadap lebih kuatnya antara tokoh senior, para pandita, kemudian mungkin institusi atau kami di Indonesia ini ada namanya Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma. Salah satu sekolah tinggi agama satu-satunya nih di Sumatera Utara, Aceh. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Mohon sudilah kiranya budaya Tamil ini disentuh dalam kurikulum. Disentuh dalam kurikulum kurikulum tingkat nasional itu sendiri, sehingga kita bisa memperkaya sejarah-sejarah umat-umat di Indonesia ini, dan peradaban budaya Tamil ini bisa setara dengan peradaban-peradaban lain yang ada di Indonesia itu sendiri. Itu harapan saya sangat besar sekali terhadap hal itu. Semoga harapan Wisnu Sadu, sendiri sadu, bisa terkabul. sadu. Oke deh, Tribuners, itu dia. Kita sudah cakap-cakap banyak banget dengan para narasumber hari ini. Banyak sekali informasi kita dapetin, banyak sekali juga hal-hal yang baru kita tahu, dan yang tadinya belum tahu sekarang kita sudah paham, sudah tahu. Jadi buat kalian, aku nggak capek untuk informasiin yang mungkin mau datang ke acara Dharma Santi Waisak, bisa langsung aja datang di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di mana tadi? Adventist Convention Hall, Jalan Kartini, nomor 174A atau 17A Banti ya. Tinggal search aja di Google Maps ya. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Saya Molly dan kru yang bertugas dan juga para narasumber pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye.